Gending itu kepasrahan total kita kepada Dat yang Maha Kuasa. Nah, lewat Dat yang Maha Kuasa dalam diri kita, jadi ngaperui kepasrahan. Nanti Dat inilah yang akan meneruskan kepada yang Maha Kuasa. Nah, sudah barang tentu kalau Pendowo itu di dalam pengertian Jawa itu figur seseorang dengan 4 unsur yang ada dalam diri manusia itu. Pak Gatot, hari ini kita ingin dijabarkan tentang jimat Kalimosodo. Apakah memang itu ada kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, serta kira-kira maksudnya apa menurut versi Mbak Gatot? Monggo. Iya, memang kalau kita berbicara tentang jimat Kalimosodo atau umumnya juga disebut Jamus Kalimosodo ya. Iya benar. Itu ada dalam pewayangan, wayang Jawa ya. Mungkin di wayang India tidak ada. Itu ada 2 hal paling tidak itu yang perlu kita perhatikan ya. Bahwa berbicara tentang kerohanian ya, spiritual, filsafat Jawa ya, itu semua ajaran yang berbau spiritual dalam bentuk apa saja, misalnya bentuk hidung ya, kakawin, sastra-sastra yang lain, kitab-kitab ya, juga termasuk yang dalam bentuk perusa ya. Nah, itu selalu merujuk ke dalam diri. Itu sering saya sampaikan, merujuk ke dalam diri, jadi menyangkut masalah pribadi dari pribadi masing-masing orang. Namun demikian juga tidak menolak adanya makna ganda, bisa ditarik keluar. Kalau sudah ditarik keluar itu biasanya juga ganda lagi di situ, bisa menyangkut kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpemerintahan, kehidupan bertata negara. Itu kalau ditarik keluar. Tapi pertama mesti ditarik ke dalam. Iya. Semua ajaran Jawa itu juga di dalam masyarakat Jawa itu melihat ajaran dari luar, dari bangsa lain juga demikian, juga ditarik ke dalam. Nah, walaupun juga kalau ditarik keluar itu biasanya karena dari luar ya datangnya ajaran itu tergantung bangsa itu di dalam menarik keluar. Kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh bangsa itu. Tapi kalau ajaran Jawa itu sendiri itu pasti ditarik ke dalam, dan kalau keluar itu maknanya ganda, bisa ke masyarakatan, kehidupan ketatanegaraan, tata pemerintahan. Di balik itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kita harus memahami bahwa di samping ajaran Jawa murni ya, Jawa murni itu juga yang umum berkembang itu sinkretisme, ada ajaran yang sudah dicampur dengan ajaran luar, atau ajaran luar dicampur dengan ajaran Jawa, sinkretis ya, percampuran. Nah, sekarang menyangkut Kalimosodo ya, Jamus Kalimosodo. Itu di dalam cerita pewayangan ada yang mengatakan di cerita itu pakem cerita itu dikarang oleh zamannya Wali. Di sini dipastikan Sunan Kalijogo, dan bisa juga cerita itu asli, memang sudah lama. Itu semua pendapat masyarakat ya, yang tidak perlu kita pilih, semua itu kita terima. Nah,
paling mudah apa sih Jamus Kalimosodo itu kita lihat pewayangan, wayang kulit umumnya. Nah, di sini banyak ceritanya sama, alur ceritanya sama, tapi tokoh-tokoh yang memerankan itu kadang-kadang berbeda. Itu tidak ada masalah, yang penting alur cerita sama. Misalnya ya di situ menyangkut Maharsi Manumayasa, menyangkut Sakutrem, menyangkut Sakri. Nah, Betara Guru pasti. Nah, ini kadang-kadang tokoh atau peran utama di dalam lakon Jamus Kalimosodo itu ada yang menampilkan Manumayasa, ada yang menampilkan Sakutrem, ada yang menampilkan Sakri. Nah, jadi ini terserah dalang yang memainkan, tapi alur cerita sama. Dan di situ ada juga peran Betara Guru, peran Narodo, itu pasti ada peran dewa tertentu, misalnya Dewa Wisnu, itu pasti perannya sama, berdewanya yaitu. Nah, di sini lantas kita tarik ke dalam tentang cerita Jamus Kalimosodo itu. Nah, juga ada lagi yang persis sama, walaupun nama kadang-kadang diganti. Misalnya ada senjata andalan Pasopati, misalnya ada senjata andalan lagi payung songsong ya, songsong itu payung Nogorojo, ada lagi misalnya menyangkut senjata lagi Korowelang. Jadi sama, jadi cerita itu setiap versi itu sama, dari tokoh-tokoh pemainnya itu sama, alurnya sama, cuma menempatkannya yang berbeda. Nah, terus apa di sini pengertian Jamus Kalimosodo itu? Nah, karena ini senjata yang sangat diandalkan dalam cerita pewayangan yang dimiliki oleh Pendowo. Dan Pendowo itu bolo tengen, misalnya bolo yang pasti menang, gitu ya. Paling tidak endingnya itu menang dan dinyatakan sebagai kelompok yang luhur, berbudi luhur dan yang paling hebat, gitu ya. Pendowo ini ada 5, ya. Terus dikendalikan oleh Krishna sebagai penasehat, sebagai pengendali, sebagai pengatur semuanya itu dari Pendowo. Nah, kalau Kurawa itu diatur oleh siapa itu? Penasihat raja itu, yang biasanya Sengkuni. Ya, Sengkuni. Nah, di sini senjata itu Kalimosodo itu semacam jimat itu sesuatu barang yang sangat dikeramatkan, sangat diagungkan, milik Pendowo tapi dipegang oleh pembarep. Jadi Pendowo yang pertama untuk Dewo yang pegang Kalimosodo itu. Nah, di sini saya sering menyampaikan bahwa ilmu atau kaweruh Jawa itu kan macam-macam. Ada Kanuragan, Jaya Kapijayan, Pitungan. Nah, Pitungan itu semacam Pranata Mongso dan sebagainya itu. Neptu, kelahiran, kematian, pergian, itu bergang dan sebagainya, itu ada pitungannya. Ada juga yang Kanuragan. Ada juga yang disebut Kasampurnan. Dan tertinggi itu Kasampurnan. Kasampurnan itu ilmu tertinggi dari milik orang Jawa, ya. Dan orang Jawa juga melihat ajaran dari luar yang arahnya itu kepada keikhlasan, langsung kepada Tuhan, itu juga disebut Kasampurnan. Nah, di Kasampurnan itu laku yang paling diutamakan itu perilaku luhur, budi luhur. Nah, budi luhur ini itu gandengannya itu kepasrahan, lewat satu metode yang disebut dengan semedi atau meditasi. Hening itu andalannya. Hening itu kepasrahan total
kita kepada Dat yang Maha Kuasa. Nah, lewat Dat yang Maha Kuasa dalam diri kita, jadi ngaperui kepasrahan. Nanti Dat inilah yang akan meneruskan kepada yang Maha Kuasa. Nah, sudah barang tentu kalau Pendowo itu di dalam pengertian Jawa itu figur seseorang dengan 4 unsur yang ada dalam diri manusia itu. Kalau diterjemahkan bisa unsur tanah, unsur air, unsur panas, unsur udara. Nah, ini 4 unsur ini dalam diri manusia digambarkan 4. Nah, 5 karena kembar ya. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sedewa ini kembar. Bisa dikatakan 5, bisa dikatakan 4. Nah, di sini ada yang mendalikan Krishna. Krishna itu guru sejatinya, rasa sejatinya. Nah, dengan demikian jelas bahwa kendali sodo sebagai andalan senjata atau jamus atau jimat Pendowo yang dipegang oleh pembarep Puntadewa adalah metode semedi. Itu jelas. Jadi kalimat itu metode semedi, atau dengan kata lain tingkat meditasi semedi yang tertinggi yang dimiliki oleh Pendowo. Digambarkan Puntadewa itu tingkat meditasinya tinggi. Jadi Kalimasada itu metode meditasi. Jadi ya tidak dalam bentuk benda ya, kaweruh atau pengertian. Cuma wayang itu kan hiburan juga ya, di samping ajaran juga hiburan. Jadi digambarkan semacam serat atau kitab jamus Kalimasada, tapi pengertiannya adalah metode meditasi dan pencapaian tingkat meditasi tertinggi. Jadi tidak lagi menggunakan kanuragan, joyo kewijayan, pitungan, bahkan pitungan pun tidak, karena orang itu atau beliau itu sudah pada tingkat meditasi yang tertinggi. Itu namanya kendali Kalimasada. Nah, ini pengertian yang asli demikian. Nah, tapi begini, tadi saya terangkan tentang sinkretisme, tentang ajaran-ajaran dari luar yang masuk ke tanah Jawa dan akhirnya disesuaikan. Dan kita ini juga punya filter ya, tiap kali ada ajaran masuk itu kita punya filter. Dan ternyata memang semua agama yang masuk, baik itu agama Samawi, Abrahami ya, Abrahamisme, itu adalah kasampurnan. Juga ajaran dari Hindu Buddha itu kasampurnan juga. Sehingga masyarakat kita Nusantara ini menerima ajaran itu dengan lapang dada karena isinya sama. Oleh karena itu kalau terjadi pemikiran yang berbeda bahwa kendali Kalimasada itu asli Jawa, tapi juga bisa diterjemahkan secara agama oleh Sunan Kalijaga. Itu bisa. Atau pendapat yang lain itu karangan Sunan Kalijaga. Nah, ini lebih baik kalau ini disebut demikian. Karena apa? Karena ini jelas menyangkut sesuatu yang sangat sakral di dalam agama. Kalau kita tidak menunjukkan sumbernya, lantas ada masyarakat akan menuntut, Anda dari mana? Nah, kepahaman ini kalau ditarik ke agama, otomatis dari Sunan Kalijaga, jawabannya itu. Nah, kalau sudah ditarik kepada keagamaan, otomatis Sunan Kalijaga mau menerangkan tentang Isra Mi'raj.